Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dedi Rahmansyah. Aku merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini aku berperan sebagai pimpinan kelompok dalam konseling kelompok. Halo, perkenalkan nama aku Pradeswi Fitri Mandalica. Di sini aku sebagai anggota kelompok. Halo, perkenalkan aku Dwi Indah Permata, berperan sebagai anggota kelompok. Hai, aku Fitri Valianita Sari. Di sini aku berperan sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum anak-anak Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, Bapak mengucapkan terima kasih atas kedatangannya hari ini, telah mau mendatangi kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Boleh dipimpin oleh ketua kelompok? Iya, silakan Fitri. Baik, sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Fitri. Nah, karena kita pagi ini akan melaksanakan konseling kelompok, Bapak ingin menanyakan nih kepada anak-anak Bapak sebelumnya, apakah anak-anak Bapak sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Nah, kalau dari pengertian konseling kelompok terlintas nih ketika berbicara tentang konseling kelompok, terlintas di pikiran anak-anak Bapak ini apa? Saya, Ya, silakan Fitri. kalau menurut pandangan saya, konseling kelompok itu suatu layanan atau upaya kita menyelesaikan masalah kita masing-masing, tapi secara berkelompok. Oke, bagus ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Dwi. Sama seperti Fitri, Pak, cuman tambahannya upaya penyelesaiannya itu dibantu oleh guru BK, Pak. Oke, bagus ya. Ada lagi? Sudah, Pak, sama seperti Oh, sama mereka. ya. Oke, Bapak simpulkan dari jawaban anak-anak Bapak luar biasa bagus sekali bahwasanya konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada individu dengan tujuan mengentaskan masalah dari pribadi-pribadi anak-anak Bapak. Dan tentunya karena kita berbasis kelompok, di dalamnya juga ada dinamika kelompok. Jadi nanti diharapkan dinamika tersebut bisa hidup. Seperti itu. Nah, adapun tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan konseling kelompok, yang pertama ada yang tahu? Saya, Pak, Ya, silakan. menyelesaikan masalah kita, Menyelesaikan masalah. Ada lagi? Saya, Pak, melatih untuk bisa berbicara di depan Melatih umum, untuk Pak. bisa berbicara di depan umum. Ada lagi? Saya, Pak. Iya. Berarti keberanian. Melatih keberanian. Oke, bagus sekali. Baik, Bapak simpulkan tujuan dari konseling kelompok kita. Yang pertama yaitu mengentaskan masalah pribadi anak-anak Bapak nantinya. Kemudian, benar kata Dwi, menjalin komunikasi atau terciptanya komunikasi. Karena di dalamnya kita ada dinamika kelompok. Nanti diharapkan anak-anak Bapak dinamikanya bisa hidup. Roro bertanya ke Fitri, atau Fitri menanggapi ke Dwi, atau Dwi nanti menanggapi dari solusi yang Bapak berikan, seperti itu. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada hal-hal yang wajib banget kita ketahui, yaitu ada kerahasiaan. Nah, di dalam kerahasiaan ini diharapkan nantinya, karena kita membahas masalah-masalah pribadi dari anak-anak Bapak, diharapkan nantinya masalah apapun cukup kita saja yang tahu. Masalahnya cukup kita saja yang tahu, jangan sampai orang di luar kelompok kita tahu. Cukup kita. Kemudian nanti dalam kegiatan berlangsungnya konseling kelompok diharapkan bisa kondusif. Dinamika kelompoknya bisa hidup. Nah, juga Bapak harap kesukarelaan dari anak-anak Bapak. Nah, anak-anak Bapak di sini suka rela datang ke sini? Oke, nah ketika kita sudah sukarela, maka nanti proses konseling kelompoknya juga akan berjalan dengan lancar, dengan baik.
Baik, nantinya diharapkan proses konseling kita bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam konseling kelompok ada yang namanya PK atau pimpinan kelompok. Nah, di sini PK-nya Bapak sendiri. Kemudian ada anggota kelompok yakni Ananda sekalian. Nah, di dalam konseling kelompok juga nanti akan ada dinamika kelompok. Jadi diharapkan hal-hal yang kita bahas di dalamnya, permasalahan-permasalahan pribadi dari anak-anak Bapak yang nantinya kita bahas bisa kita diskusikan dengan baik. Fitri mendiskusikan ke Dwi, Dwi ke Roro, Roro ke Fitri, dan sebalik-sebaliknya seperti itu. Nah, karena Bapak ingin sekali mengenal lebih jauh anak-anak Bapak, karena kan kita hanya mengenal sekilas nih. Bapak ingin tahu hobi dari anak-anak Bapak dan nama lengkapnya anak-anak Bapak semuanya. Nanti kita menggunakan rangkaian nama pakai nyanyi, oke? Nanti dimulai dari Bapak, contohnya gini. Saya namanya siapa? Nama saya Dedi Rahmansyah. Kemudian anak-anak Bapak langsung meminta Bapak untuk menyebutkan hobinya. Bapak, hobinya apa? Nanti Bapak menjawab, hobi Bapak berenang, gitu ya. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, kita mulai dari Bapak. Saya namanya siapa? Nama saya Dedi Rahmansyah. Bapak, hobinya apa? Hobi Bapak berenang. Kamu namanya siapa? Nama saya Pradesi. Kamu hobinya apa? Hobi saya membaca buku. Kamu namanya siapa? Nama saya Dwi Indah. Kamu hobinya apa? Hobi saya olahraga. Kamu namanya siapa? Nama saya Fitri FLS. Kamu hobinya apa? Hobi saya suka kulineran. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak Bapak. Luar biasa. Bapak harapkan nanti karena sudah saling mengenal, nanti diharapkan di dalam dinamika kelompok juga terjalin dengan baik karena sudah saling mengenal. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda sekalian. Nah, selanjutnya Bapak tanya nih, apakah anak-anak Bapak sudah siap melaksanakan konseling kelompok? Siap, Siap, Pak. Sudah siap ya? Sudah. Tidak ada hal-hal yang mendistraksi? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Ada yang mau kencing? Tidak, Tidak, Pak. Ada yang mau ke kamar mandi? Tidak. Oke, berarti sudah benar-benar Siap. Oke, dari wajah juga Bapak lihat sudah sangat semangat nih. Berarti nanti konseling kelompok jikalau kesemangatan sudah ada di dalamnya bakal enak nanti kita menjalani konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok nanti ada yang namanya dari anak-anak Bapak mengungkapkan hal pribadi apa sih yang menjadi kendala, hal-hal apa yang menjadi kendala saat ini nanti boleh diucapkan, boleh disampaikan, nanti akan bergilir dari permasalahan-permasalahan yang anak-anak Bapak alami. Setelah itu nanti kita bahas di dalamnya. Sebelumnya Bapak contohkan gambaran luarnya supaya anak-anak Bapak lebih paham lagi. Contohnya, Roro memiliki masalah tentang kurang semangat belajar. Kemudian Dwi memiliki masalah burnout dan Fitri memiliki masalah malas belajar. Nah, dari masalah-masalah yang anak-anak Bapak ungkapkan, nanti kita pilih salah satu yang paling relevan, yang sekiranya oh ini cocok nih untuk kita bahas. Nah, seperti itu bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang Bapak ingin sekali dari anak-anak Bapak siapa yang ingin mengungkapkan masalahnya duluan. Jangan takut karena tadi di awal kita sudah ada asas kerahasiaan. Berarti cukup kita aja yang tahu. Oke, baik, siapa yang ingin mengungkapkan masalah pribadinya duluan? Saya, Pak. Oke, silakan Dwi. Saya kurang bisa bersosialisasi kalau misalnya di halayak ramai, Pak, karena tuh saya tuh kayak
takut atau gemeter gitu kalau misalnya banyak mata yang memandang saya, Pak. Oh, berarti kurang bersosialisasi dan nggak percaya diri kalau Iya, dipandang Pak. oleh orang banyak. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Fitri silakan. Saya Pak selalu kesulitan dalam belajar Pak, soalnya susah fokus gitu Pak. Fokusnya itu jadi kemana-mana kalau lagi belajar Pak. Susah fokus dalam belajar begitu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Pak, Iya, silakan Roro. saya merasa insecure gitu Pak dengan Insecure. fisik saya Pak. Dengan Oh, fisik yang iya. Roro miliki Iya. menyebabkan Roro insecure. Malu Oke. gitu Pak kalau mau keluar. Bagus. Oke, dari permasalahan yang anak-anak Bapak sampaikan, kira-kira mana nih yang kita bahas, yang cocok hari ini kita bahas ini, yang mana? Kayaknya permasalahan Dwi sama Roro tuh hampir sama, Pak. Kurang Iya. percaya diri. Kurang percaya diri ya. Oke. Baik, berarti karena kesepakatan kita tadi memilih satu pembahasan yang kita bahas di hari ini, berarti kita membahas permasalahan dari Dwi dan Roro tentang Kapan? Oke, Bapak kerucutkan tentang insecurities. Oke, tentang insecurity. Oke, mengapa sih kasus insecurity itu penting banget untuk kita bahas? Karena memang seperti yang keluhan-keluhan anak-anak Bapak sampaikan, Dwi tadi tidak percaya diri, kemudian Roro dengan fisiknya yang kurang begitu mensyukuri, begitu ya, sehingga menyebabkan insecure itu datang. Nah, berarti topik ini penting karena ada permasalahan yang harus kita bahas di dalamnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin tahu nih, kalau mendengar kata insecurity yang terlintas di benak anak-anak Bapak apa? Iya, silakan Fitri. Tidak suka dengan keramaian atau orang lain, merasa dirinya tidak bisa membuka diri kalau Tidak di bisa, depan banyak orang. tidak bisa membuka diri di depan Banyak. orang banyak. Ada lagi? Saya Pak, Iya, silakan Roro. memandang diri sendiri itu dengan rendah gitu Pak. Memandang diri sendiri dengan rendah. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Iya, Pak, silakan Dwi. selalu menjadikan orang lain tuh tolak ukur ataupun perbandingan. Cuman kita tuh selalu merasa kita yang negatifnya gitu, Pak. Benar sekali jawaban anak-anak Bapak. Benar semua, bahwasannya memang insecurity itu adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan kurangnya atau minimnya pengetahuan nilai diri di dalam diri kita. Sehingga yang terjadi tadi apa? Kurang bersyukur, kemudian suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian sehingga kita itu enggan untuk bersosialisasi kepada orang lain karena diri kita selalu menganggap, oh ya diri aku pasti nggak bisa nih kayak mereka, diri aku pasti nggak bisa nih seperti dia. Nah, ini yang menyebabkan seperti masalahnya Fitri tadi, malu untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Nah, Bapak ingin tahu nih, kalau dari anak-anak Bapak ketika insecure itu datang dalam diri anak-anak Bapak, hal kecil apa yang sudah sejauh ini anak-anak Bapak lakukan? Sebelum nanti kita bahas lebih jauh. Saya Pak, Iya, silahkan Roro. saya kalau saya merasa insecure tuh Pak, saya melihat ke bawah gitu Pak. Melihat ke bawah. Masih banyak orang yang tidak beruntung. Mungkin mohon maaf tangannya udah nggak ada atau kakinya udah nggak ada. Seperti itu sih Pak. Oke, bagus ya pernyataan dari Roro ketika kita ingin menghindari hal-hal insecurity yang berhubungan dengan rasa bersyukur, kita melihat seseorang dari bawah sehingga kita bisa menambah kesyukuran kita. Bagus ya Roro. Ada lagi? Saya, Pak, Iya, silakan Dwi. kalau saya kan seperti yang saya katakan tadi bahwa saya itu sulit bersosialisasi karena mungkin kalau di halayak ramai itu saya kayak gugup gitu kalau banyak mata yang memandang. Jadi kalau dari saya sendiri ya karena hal itu makanya saya tuh kayak menghindari kerumunan atau menghindari keramaian gitu Pak. Makanya saya tuh juga kadang tuh kayak kan kalau misalnya kita menghindari kerumunan dan keramaian gitu tentu tidak ada mata yang akan memandang kita gitu Pak. Jadi saya lebih ke kayak gitu Pak. Oke, bagus ya. Ternyata cara Dwi untuk menghilangkan insecurity yang memang mungkin dari kita luar, dari orang awam mengatakan, oh Dwi ini insecure. Padahal itu cara Dwi untuk menghindari insecurity. Nah, di sini juga berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya insecurity itu tidak hanya semata-mata kita harus bersosialisasi dengan orang banyak itu bisa menghilangkan insecurity. Justru
dengan mengalihkan hal-hal demikian seperti yang Dwi tadi, Dwi ini tidak mau bersosialisasi dengan orang banyak. Berarti Dwi ini, Bapak simpulkan, Dwi ini memiliki kepribadian yang introvert ya. Iya, Pak. Nah, benar sekali. Memang seseorang ketika memiliki kepribadian yang introvert, dia akan lebih mudah capek tenaganya ketika bersosialisasi dengan orang banyak. Bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi ya, akan tetapi dia tenaganya akan lebih mudah capek ketika bertemu dengan orang banyak. Nah, Dwi menghindari hal demikian untuk menghilangkan insecure-nya. Oke, bagus ya. Ada lagi dari Fitri? Sama Pak. Sama ya. Oke, berarti pola pikir anak-anak Bapak semuanya sama. Nah, untuk menghindari insecurity, dari saran Bapak yang pertama yaitu kita berusaha mencari self worth kita, nilai diri kita. Ketika kita sudah memiliki self worth, ketika kita sudah punya nilai diri kita, oh bakat saya di mana ya? Bakat saya di mana ya? Katakanlah bakat Dwi itu di nyanyi. Saya sepertinya hobi nyanyi nih. Nah, ketika sudah memiliki hobi nyanyi, maka Dwi akan menganggap bahwasannya, oh berarti self worth saya di menyanyi nih. Maka akan saya tingkatkan self worth tersebut, sehingga itu juga bisa meminimalisir insecurity kita. Kemudian Roro nih melihat dari nilai diri, oh saya ini hobi banget berbicara, berarti secara tidak langsung Roro ini memiliki kecerdasan linguistik. Nah, Roro boleh nih mencoba hal-hal kecil dengan mengambil peran sebagai master of ceremony, dengan mengambil peran sebagai pembicara, kemudian mengambil peran sebagai orang yang didengar atau motivator. Nah, ini adalah jalan satu-satunya untuk menghindari insecurity. Nah, berarti dari hal-hal demikian bisa kita tarik kesimpulan, insecurity itu bisa kita lakukan atau bisa kita cari solusinya dengan diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kira-kira dari yang Bapak ungkapkan ada tambahan nggak dari anak-anak Bapak? Atau sudah cukup mewakili? Rasanya itu ilmu baru, Pak. Ilmu baru. Oke, sudah cukup mewakili ya. Iya. Dan pernyataan dari anak-anak Bapak juga luar biasa sekali. Oke, nampaknya anak-anak Bapak sudah mulai lelah nih. Sudah mulai banyak nih pelajaran-pelajaran yang masuk. Nah, kita selingan dulu ya. Iya, Pak. Bapak ada sebuah games kecil untuk melatih kekompakan sih sebenarnya ini. Nanti anak-anak Bapak hafal lagu Balonku Ada 5. Hafal, Pak. Pak. Nanti pas kalimat dor menyanyinya di dalam hati ya. Menyanyi di dalam hati, pas kalimat dor bersuara. Oke. Kita melatih kekompakan. Bisa? Bisa Bisa, Pak. Pak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dor. Dor. Belum. Belum ya. Udah. Oke, berarti yang di sini yang tidak kompak adalah Dwi. Oke, satu lagi. Ada yang hafal lagu Cicak-Cicak di Dinding? Hafal. Pas kalimat hap, Hmm. nanti langsung Bersuara. bersuara. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, berarti di sini yang kalah adalah Rara. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baiklah. Setelah kita sudah membahas apa itu insecurity, Bapak ingin nih komitmen dari Roro dan Dwi yang tadi bermasalah perihal insecurity. Nah, komitmen kedepannya yang ingin dilakukan Roro dan Dwi baik jangka pendek maupun jangka panjang apa nih? Kalau saya sendiri Pak, jangka pendeknya mungkin saya harus bisa selalu bersyukur gitu ya. Bersyukur, Dan melihat itu ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas itu pasti kita tuh nggak ada habisnya gitu. Kemudian jangka panjangnya mungkin bisa pandai merawat diri gitu Pak. Pandai merawat diri, iya. Dan apa namanya, berusaha untuk lebih mengembangkan
mengembangkan apa yang ada potensi yang ada di diri supaya saya tuh lebih percaya diri. Lebih percaya diri, luar biasa ya. Ya. Kalau dari Dwi, komitmen apa nih yang nanti Dwi tanamkan ke depannya setelah kita membahas tentang insecurity? Nah, mungkin yang pertamanya itu seperti yang Bapak bilang tadi, kita itu kayak harus mencari atau menentukan self worth kita dulu gitu ya Pak, nilai dari diri kita, sehingga mungkin kita tuh lebih bisa menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua tuh melatih supaya tidak selalu insecure gitu, tidak selalu kayak seperti yang disampaikan Roro tuh selalu memandang ke atas gitu Pak. Jadi mungkin itu untuk jangka pendeknya, dan jangka panjangnya adalah mempertahankan hal yang itu, hal yang demikian. Bagus ya komitmen dari anak-anak Bapak. Nah, jadi insecurity itu kita bisa memandang diri kita itu lebih. Ketika kita sudah bisa memandang diri kita lebih, maka insecure itu akan jauh-jauh dari diri kita. Seperti yang anak-anak Bapak ungkapkan tadi. Kemudian insecure juga bisa memandang orang lain lebih tinggi daripada kita, atau kita merendah supaya tidak ada rasa sombong. Nah, itu tadi kesimpulan dari Bapak. Nah, baik, setelah kita membahas tentang insecurity, nah pesan dan penilaian apa nih yang anak-anak Bapak ingin ungkapkan, ingin sampaikan dari pembahasan konseling kelompok kita pagi hari ini? Iya, Fitri silakan. Jadi kesan saya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, saya merasa wawasan saya mengenai cara mengatasi suatu masalah yang umum terjadi itu jadi bertambah Pak. Jadi saya pun menilai sepertinya jika saya dihadapkan pada situasi yang seperti ini, mungkin saya akan sedikit lebih terbantu lagi ke depannya, karena tadi kita sudah membahas solusinya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Iya, silakan dari Dwi dulu. Kesan saya terhadap konseling yang kita lakukan hari ini tuh, yang pertama ya karena masalah yang dibahas itu adalah masalah saya, jadi saya merasa sangat terbantu dan berterima kasih juga kepada Bapak dan teman-teman yang sudah mengutarakan pendapat, kemudian masukan-masukan yang amat sangat bermanfaat untuk kedepannya gitu. Jadi kesan yang lainnya adalah semoga saja apa yang disampaikan hari ini dapat saya terapkan gitu. Oke, bagus ya. Ada lagi? Kurang lebih sudah disampaikan dengan teman-teman. Oke, kurang lebih sudah ya. Sudah lebih. Oke, karena kita sudah membahas pesan dan penilaian untuk kegiatan lanjutan nih. Untuk kegiatan lanjutan anak-anak Bapak, harapkan anak-anak Bapak apa nih yang ingin diharapkan untuk kegiatan lanjutan? Ada yang ingin mengungkapkan? Iya, silakan Roro. Saya memberi saran bagusnya kita di Sabtu pagi aja Pak, biar masih fresh gitu, dan itu weekend kan Pak. Iya, jadi Sabtu lebih pagi. enak, iya. Oke, baik. Saran diterima. Ada lagi? Ya, Pak. Iya, silakan. Mungkin kita di tempat yang lebih fresh lagi Pak, ganti tempat suasana biar kita lebih enak, fresh. Terus kalau bisa kita boleh bawa minum. Oke, karena memang kita lagi nggak bawa minum ya. Iya, Nanti Pak, kedepannya lapar. kita boleh bawa minum. Lapar juga ya, sambil kita nyemil-nyemil. Ada lagi? Saya oke-oke aja Pak. Oke aja ya. Oke. Nah, kegiatan lanjutan insya Allah nanti akan kita realisasikan di minggu depan. Nah, kesan dari kegiatan kita pada pagi hari ini apa nih? Saya Pak. Iya, Saya silakan. senang Pak. Senang. Ya. Senang kegiatan kelompok, konseling kelompok yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Iya Pak, karena kita dapat berbagi cerita dan pengalaman yang kita alami. Oke, ada lagi kesannya? Pak, saya Iya. juga merasa senang Pak, terus merasa lega karena permasalahan saya sudah sedikit teratasi. Sedikit banyaknya ya. Banyaknya Banyak teratasi. berarti, Oke. ya. Ada lagi? Sama Pak. Sama ya? Oke, luar biasa. Nah, karena memang jam kita sudah mau berakhir, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Semoga anak-anak Bapak ke depannya juga bisa bertambah sehat lagi, bisa mengurangi insecurity-nya, bisa lebih mandiri menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri anak-anak Bapak. Oke, boleh dipimpin? Oke, silakan Fitri. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, itu tadi kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.